Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu. Yeremia 51 ayat 47. Demikianlah pekabaran malaikat yang ketiga itu dikabarkan. Pada waktu saatnya tiba untuk mengabarkannya dengan kuasa yang paling besar. Tuhan akan bekerja melalui alat-alat yang sederhana untuk menuntun pikiran mereka yang menyerahkan dirinya kepada pelayanannya. Para pekerja akan disanggupkan oleh urapan rohnya, bukan oleh pelatihan di dalam institusi pendidikan. Orang-orang yang beriman dan yang tekun berdoa akan terdorong untuk pergi dengan sungguh-sungguh menyatakan firman-Nya yang diberikan Allah kepada mereka. Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Akibat-akibat yang menakutkan dari pemaksaan menuruti upacara-upacara gereja oleh kekuasaan sipil, jalan menuju spiritisme, kemajuan kekuasaan kepausan yang diam-diam tetapi pesat, semuanya ditelanjangi. Orang-orang akan digerakkan oleh amaran-amaran yang sungguh-sungguh ini. Ribuan orang akan mendengarkan perkataan-perkataan yang sebelumnya tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Dengan heran, mereka mendengar kesaksian bahwa Babel adalah gereja jatuh oleh karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, oleh karena penolakannya akan kebenaran yang telah dikirim dari surga. Sementara orang-orang pergi kepada guru-guru mereka yang sebelumnya dengan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin mendapat jawabannya. Apakah perkara-perkara ini demikian? Para pendeta memberikan cerita-cerita dongeng, menubuatkan perkara-perkara yang enak untuk meredakan ketakutan mereka dan untuk mendiamkan hati nurani mereka yang telah bangkit. Tetapi oleh karena banyak orang yang menolak, hanya dipuaskan dengan otoritas manusia saja dan menuntut kalimat sederhana. Demikianlah firman Tuhan. Maka para pendeta populer seperti para orang Farisi zaman dahulu dipenuhi dengan amarah oleh karena otoritas mereka diragukan. Akan mengatakan bahwa pekabaran itu datangnya dari iblis dan membangkitkan sikap orang banyak yang cinta dosa untuk mencaci maki dan menganiaya mereka yang mengabarkan pekabaran itu. Sementara pertikaian meluas ke ladang-ladang baru dan pikiran orang banyak dialihkan kepada hukum Allah yang telah diinjak-injak, maka iblis pun tersentak. Kuasa yang membantu pekabaran itu hanya akan mendatangkan amarah mereka yang menentangnya. Para alim ulama akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi terang dari kawanan domba mereka. Dengan segala sarana yang di bawah perintahnya, mereka akan berusaha untuk melarang memperbincangkan masalah-masalah penting ini. Gereja menghimbau tangan kuat kekuasaan sipil, dan dalam pekerjaan ini para pengikut kepausan dan Protestan bersatu. Sementara gerakan bagi pemaksaan hari Minggu semakin berani dan tegas, maka undang-undang itu akan dipaksakan kepada para pemelihara hukum Allah. Mereka akan diancam dengan denda dan hukuman penjara, dan sebagian akan ditawari kedudukan-kedudukan yang berpengaruh dan hadiah-hadiah serta keuntungan-keuntungan lainnya sebagai bujukan untuk menyangkal iman mereka. Tetapi jawaban teguh dan tegas mereka adalah, tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 638 sampai 640.
Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.